Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Winners, kembali lagi di podcast Teman Sahur. Nah, Sobat Winners, hari ini ditemenin oleh aku Indri dan juga bintang tamu yaitu Ibu Reski nih. Nah, beliau ini seorang guru di SMK Win yang mengajar matematika. Nah, beliau juga seorang pembina karate. Nah, karate ini dikenal sebagai atau dikenal dengan kedisiplinannya. Nah, Ibu, kedisiplinan di bulan puasa ini gimana tuh, Bu? Kalau menurut Ibu sih, kalau disiplin bulan puasa itu ngajarin kita untuk disiplin ya. Puasa itu mengajarkan kita untuk disiplin. Yang pertama yaitu disiplin terhadap diri sendiri ya. Contohnya seperti apa? Ya kayak kita harus kan puasa itu berarti ada imsak, ada buka puasa. Nah, ketika kita imsak otomatis kita harus berhenti untuk makan. Kemudian pas kita buka puasa juga kita berbuka dengan sesegera mungkin. Yang kedua yaitu bagaimana kita disiplin tentang mengelola diri kita, yaitu bagaimana kita menahan untuk amarah kita. Biasanya kan kalau mungkin identik ya kalau di karate suka marah-marah, enggak juga sih. Justru saya diajarin di karate bagaimana saya bisa menguasai diri, sanggup untuk menguasai diri. Nah, sama ketika puasa juga bagaimana kita menahan hawa nafsu kita untuk nggak marah-marah, untuk nggak ngelakuin hal-hal yang nggak baik. Terus yang ketiga juga kita disiplin untuk jujur ya. Berarti ketika kita puasa kita diajarin untuk selalu berkata jujur ya. Karena di puasa itu juga kita ada istilahnya apa? Ada pahala ya. Biasanya ada pahala. Bagaimana kita kalau kita berbohong mungkin pahalanya puasanya dibatal katanya kan seperti itu. Mungkin atau berkurang lah pahalanya. Mungkin seperti itu ya. Terus yang keempat kita bagaimana mengolah diri kita sendiri ya. Disiplin mengolah diri kita sendiri terutama dalam segi ibadah ya. Ibadah kan biasanya kalau di puasa itu ya pahalanya dilipat gandakan ya. Jadi ketika kita beribadah mungkin orang akan berlomba-lomba dalam ibadahnya, kayak misalkan sholatnya yang 5 waktu, kayak sholat sunnahnya atau sholat malamnya atau mengajinya dan sebagainya. Mungkin itu ya untuk disiplinnya. Nah, Ibu, seberapa penting sih kedisiplinan saat bulan puasa ini? Sangat penting kalau buat saya ya, karena kita di sana juga belajar mengelola waktu ya, terutama dalam hal waktu. Kayak tadi saya sebutin imsak jam berapa? Sekarang tuh imsaknya jam berapa sih? Jam 4 lebih 20-an. Udah jam 4 lebih 20. Iya. Kan berarti saat imsak itu kita harus stop makan ya. Betul. Tapi kan nggak mungkin juga kita sahur dari jam 12. Mungkin ada juga ya, tapi kan jarang ya. Iya. Pasti rata-rata dia itu bagaimana kita mengolah waktu. Misalkan kita imsaknya jam 4.26. Nah, kalau dari matematika kita ngitung sejam atau sejam setengah sebelumnya ya. Betul. Nah, gitu. Berarti kira-kira sekitaran setengah 4 lah baru kita bisa imsak. Terus buka puasa juga kan sekarang kalau nggak salah jam 6 lebih 14 atau 13-an ya. Nah, ketika itu kan pasti ditunggu ya berbuka puasa. Berarti sesegera mungkin. Setelah itu kan kita sholat maghrib, terus kita mau tarawih juga. Berarti kan otomatis waktunya harus benar-benar di planning. Betul sekali, oke. Nah, Bu, cara melatihnya gimana nih, Bu? Kalau melatihnya sih karena kan kebiasaan ya, membiasakan diri. Kalau di kita kan biasanya dipaksa terbiasa karena dipaksa. Nah, gitu kan kalau kita dari sejak kecil diajarin sama orang tua kita untuk berpuasa ya. Betul. Misalkan kan kalau dari kecil, kalau Indri diajarin dulu waktu kecil puasanya langsung full atau enggak? Langsung full. Oh iya, kalau saya boleh di waktu misalkan jam 10 sampai jam 10 sampai jam 12, nanti bisa semakin gede kan semakin ini gitu ya. Karena dia terbiasa dididik sama orang tuanya, otomatis akan ngejalanin seperti itu. Nah, oke, Bu. Kira-kira apa sih tantangan yang paling sering bikin orang itu kurang dalam disiplin di bulan puasa ini? Biasanya sih kalau pendapat saya ya, biasanya keseringan saya nanya beberapa, biasanya dia iseng ingin nyoba, males gitu, males ngapain puasa, karena mungkin mereka nggak merasakan manfaat dari puasa itu seperti apa gitu. Mungkin kayak saran tadi saya pagi-pagi lewat sini, kayaknya nggak tahu sekolah mana gitu,
ada yang udah nongkrong. Kayaknya mereka nggak puasa lah kayaknya gitu. Karena apa? Mereka sebenarnya sih bukan nggak niat puasa, niat, cuma mungkin karena iseng dan lingkungan juga mempengaruhi mereka. Ini seperti itu. Nah Ibu, kalau disiplin nih, kalau kita pas puasa bakalan kebawa nggak ke diri kita nantinya? Oh, sangat-sangat kebawa ya. Yang saya alami sendiri ketika saya puasa, badan saya beda loh gitu. Ketika kamu puasa, kan sekarang ini puasa wajib ya. Kalau puasa Senin Kamis juga, ketika kamu ngelaksanain puasa Senin Kamis, badan kamu juga akan ngerasain efeknya. Ya mungkin lebih sehat, pastilah, bukan mungkin lagi ya, itu pasti akan lebih sehat. Terus kayak pola makan kamu juga akan lebih teratur, karena kan kamu ketika puasa makanannya terbatas ya. Nah itu, kalau yang saya rasakan adalah terutama ke dalam kesehatan, itu sangat-sangat berpengaruh disiplin dalam puasa itu. Nah kira-kira kedisiplinan juga di puasa itu ada dampak positif sama negatifnya nggak Bu kira-kira? Kalau misalkan setahu saya kalau dampak positifnya banyak ya. Kalau dampak negatif saya belum pernah menemukan ya. Setahu saya mungkin ya, mohon maaf ya, waktu tahun kemarin ketika saya hamil, saya nggak pernah, saya dilarang puasa ya sama keluarga dari suami gitu. Kasihan bayinya, saya ngerasa selama saya hamil sama saya puasa, anak saya baik-baik saja, justru tambah sehat gitu, karena setahu saya nggak ada yang meninggal karena puasa kan, gitu, nggak ada pernah berita ada yang meninggal nggak karena puasa, nggak ada kan. Nah itu, setahu saya seperti itu gitu. Oke Bu. Nah Ibu ada nggak pesan singkat nih untuk sobat-sobat Winners di rumah? Oke, Sobat Winners semuanya, saya berharap semua siswa SMK Widya Nusantara Sumedang menjalankan ibadah puasanya dengan baik ya, dan menjalankan semua larangan dan perintah yang dianjurkannya dengan baik juga ya. Saya berharap keisengan kalian tidak menjadikan pahala puasa kalian juga hilang ya, atau misalkan pahalanya hilang atau mengurangi pahalanya. Saya berharap kalian menjalankan ibadah puasa tahun ini dengan sangat baik. Itu aja pesan dari saya. Ibu, terima kasih untuk pesannya. Nah kira-kira ada pertanyaan lagi nih Bu Enci. Untuk kedisiplinan di lingkungan itu seberapa besar nih Bu untuk ngebentuk diri kita? Oh, sangat-sangat besar ya kalau buat saya. Ketika kamu belajar disiplin kayak sekarang, tadi ada waktu imsak, ada waktu buka puasa, ada waktu sholat, itu kan waktunya sudah ditentukan ya, walaupun cuma bergeser beberapa menit lah. Kalau kita sholat kan biasanya bergeser ya, si waktu adzannya gitu. Itu ketika kamu konsisten ngelakuin itu setiap hari, kamu akan membentuk hal itu di lingkungan kerja pun akan seperti itu. Saya selalu diajarin ketika latihan jam 3, berarti saya harus datang jam 2, karena setengah jam saya harus persiapan untuk latihan, biasanya seperti itu. Dan sama saya juga kan ketika sekarang imsaknya jam 4.26 ya. Kan kalau misalkan makan kita lama, misalkan makannya lama, otomatis kamu berarti bisa makan dari jam 3 ya. Kalau kita perempuan biasanya nyiapin dulu buat sahurnya, biasanya seperti itu. Sama juga ketika kamu buka puasanya jam 6 misalkan 15, otomatis beberapa menit setelah itu kan kamu harus sholat juga kan, otomatis harus berhenti. Nah dan ketika itu harus tarawih juga. Nah itu kan semakin rutin disiplin kamu, aktivitas kamu rutin dengan waktu-waktu tertentu, itu akan menjadi kebiasaan yang sangat positif kalau buat saya. Baik Ibu, terima kasih. Nah Sobat Winners, bisa kita simpulin nih dari pembahasan aku dan juga Ibu Reski tadi, bahwasannya kedisiplinan itu sangat penting, mau di bulan puasa maupun di hari-hari biasa. Nah kayak kita memanage waktu kita, dan juga kita itu harus semakin belajar gitu ya. Oke, di episode kali ini mungkin aku Indri pamit undur diri. Terima kasih, dan jangan lupa tetap tonton podcast Teman Sahur Kamu. Semangat puasanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.